Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita belajar mengenai aplikasi integral. Kalau dalam buku e-book kita, itu pada chapter 5. Baik, kita coba. Di sini sudah ke penggunaan. Sudah masuk ke fungsinya. Integral itu dapat digunakan untuk mencari luas daerah yang dibatasi kurva. Jadi luas daerahnya itu tidak umum. Kurvanya itu bisa 1, bisa juga lebih dari 1. Integral juga dapat digunakan untuk mencari volume benda putar. Jadi pertama kita belajar luas dulu. Kemudian kalau sudah, kita bisa melanjutkan untuk mencari volume. Luas daerah yang biasanya kita cari mungkin bangunnya tertentu, bangun datar misalnya persegi panjang. Nah, itu rumusnya sudah jelas. Nah, bagaimana kalau luas daerah itu tidak beraturan? Misalnya kurvanya tuh melengkung. Kurvanya tuh tidak lurus. Nah, solusinya kita bisa menghitung luas dengan integral sehingga hasilnya itu lebih akurat. Sebelumnya, kita akan coba mengingat kembali rumus dari integral. Misalnya di sini ada integral x pangkat r dx. Nah, berarti rumus integralnya adalah R-nya ditambah 1, R plus 1, kemudian sebagai pembagi di sini X R plus 1 dibagi R plus 1 plus C. Dengan syarat R-nya itu tidak boleh min 1. Kenapa? Kalau di sini min 1, maka pembaginya menjadi 0. Min 1 ditambah 1 kan 0. Padahal kita tidak boleh membagi nilai dengan 0. Sehingga di situ kenapa tidak boleh min 1. Maka kalau min 1 bagaimana integralnya? Pangkat min 1 itu hasilnya menjadi ln. Cuman di sini tidak kita pelajari. Pada kalkulus kedua itu ada integral secara lebih detail. Jadi di sini integral punya aturan-aturan. Yang pertama, kalau ada konstanta dia bisa keluar. Kemudian kalau penjumlahan fungsi maka dijumlahkan fungsi yang pertama dengan integral fungsi selanjutnya seterusnya. Pahami dulu mengenai seperti apakah luas daerah yang dibatasi kurva. Referensi yang saya dapatkan dari YouTube dengan channel Bengkel Mafia. Di situ memang jurusan fisika, jadi ya lebih kompleks. Jadi saya ambil yang penting-penting saja untuk mempermudah teman-teman belajar mengenai materi tertentu. Kita coba lihat dulu ya. Ini kurva Y sama dengan Fx. Kemudian pada gambar yang pertama, di sini ada A, batasnya. Kemudian kita ingin cari luas pada batas A. Kemudian kita ingin mencari batas yang B, di sini lebih jauh. LB. Kemudian jika kita ingin mengetahui batasnya itu di A dan B, seperti yang ada di sini, luas arsiran ini berapakah? Maka kita bisa mencari selisihnya di antara kedua luas yang sudah kita cari yang tadi. Paham ya sampai sini? Coba kita lihat lagi di sini. Sama gambarnya, cuman kita rubah di sini X, kemudian X plus delta X. Jadi jaraknya ini delta X. Jarak delta X ini bisa untuk mencari Y. Jadi di sini nilai X-nya berapa. Kemudian kalau ingin kita masukkan ke dalam fungsi ini, fungsi Fx-nya kita masukkan, maka kita bisa mendapatkan nilai Y-nya. Di sini X, maka
titik ini berapa, kita bisa mendapatkannya. Sama juga dengan di sini, X plus delta X, kita masukkan ke dalam fungsi fx, maka kita bisa mendapatkan nilai y-nya. Kalau luas arsiran, kita sudah tahu ya, L sama dengan luas arsiran sama dengan luas X plus delta X min Lx. Nah, bagaimana kalau delta X itu sangat kecil? Kalau di sini delta X-nya ada kotakannya ya, 5 kotak. Tapi kalau delta X-nya itu sangat kecil sekali, maka kita ambil, bayangkan saja jika delta X-nya itu sangat kecil, maka bentuknya bisa seperti ini, batang. Coba perhatikan yang sebelah sini. Di sini ada lubangnya atau tidak lurus ya. Maka kita tidak bisa mencari rumus luas ini dengan rumus tertentu. Misalnya panjang X dan Y dikali itu bisa mendapatkan luasnya. Tetapi kalau gambar tadi tidak bisa. Kita bayangkan delta X-nya sangat kecil, maka kita bisa mencari luasnya. Kita bagi sama ya, karena sama dengan berarti kiri dan kanan harus sama. Kemudian kita lihat di sini Lx plus delta X min Lx per delta X. Masih ingat ya limit ini? Ini adalah turunan. Maka fx sama dengan menggunakan aturan Leibniz dl per dx, turunan dari L terhadap x. Dari rumus ini kita coba integralkan di masing-masing sisi. Jadi kalau sebelah sini integral, di sebelah kanan integral, maka hasilnya seperti ini. Integralnya fx seperti ini, integral fx dx. Kemudian bagian sebelah kanan, ini adalah turunan dari L. Turunan dinaikkan lagi, berarti nilainya kembali ke nilai semula, yaitu luas Lx. Di sini kita menggunakan L, karena dari gambar ini biar tidak salah. Tetapi kalau dalam buku, e-book kita menggunakan A. Jadi jangan bingung ya dengan nama-nama L atau A. Boleh salah satu. Maka Lx sama dengan delta, Lx sama dengan integral fx dx. Maka luas arsirannya adalah, dari soal ini, LB min LA, selisihnya ya, LB min LA, sama dengan integral fx dx dimasukkan, batasnya dikasih A, batas bawah, kemudian B, batas atas. Ini termasuk nilai integral tentu atau integral yang nilainya pasti. Masih ingat kemarin integral dengan nilai tak tentu, maka hasilnya plus C. Ada nilai konstanta C di sini. Nah, kalau dalam hal ini kita menggunakan fungsi integral dengan nilai tentu, ada batas bawah dan batas atasnya, maka nilainya pasti. Selanjutnya, kita sudah tahu rumusnya ya, untuk mendapatkan nilai luas dari integral. Ada beberapa kasus yang mungkin Anda akan temui. Yang pertama adalah ketika luas itu dibatasi kurva, bisa kurva X ataupun Y. Kalau di sini X positif ya, di atas sumbu X. Kalau yang kedua, ini di bawah sumbu X. Kemudian ini berdasarkan sumbu Y. Jadi di kanan sumbu Y. Nanti juga ada di kiri sumbu Y. Itu bebas. Nih sebagai contoh aja. Ada juga luas yang dibatasi dua kurva. Bagaimana mendapatkan nilai luas di antara kurva Y sama dengan X dengan Y sama dengan X kuadrat? Nah, untuk menjawab itu, kita bisa lihat latihan-latihannya. Yang pertama, latihan yang pertama ini saya ambil dari buku e-book kita. Kita punya gambar di sini. Figur 2, gambar seperti ini. Gambar ini adalah fungsi dari X pangkat 4 min 2X kuadrat plus 2. Gambarnya seperti ini, dibatasi nilai min 1 dan 2. Berapakah luas yang dibatasi oleh kurva antara min 1 dan 2? Solusinya di sini ditawarkan. Estimasinya dari gambar ini itu adalah luasnya 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 6 satuan luas. Kita coba lihat, 3 itu adalah sumbu X-nya, ada 3 kotak.
Kemudian 2 itu adalah Z-nya itu kira-kira diambil nilai 2. Karena di sini terdapat kosong, nilai kosong, kemudian di atas masih ada sisa luas yang harus dihitung. Jadi estimasi itu gambaran umumnya, kira-kira ini 2 kotak lah diambilnya. Hasilnya adalah 6. Kemudian untuk nilai yang lebih akurat lagi, pada soal ini menggunakan integral AR, ini sama dengan L ya. LR gitu ya. Luas dari R ini adalah integral X pangkat 4 min 2 X pangkat 3 plus 2 dx dari min 1 sampai 2. Kita coba integralkan dulu. X pangkat 4, integralnya jadi X pangkat 5 ya, per R plus 1. Begitu juga dengan ini. X pangkat 3 itu, R-nya 3, berarti pangkatnya jadi X pangkat 4. Kemudian 2 per 4, masih 2. Kemudian plus 2 bisa menjadi 2x. Batasnya min 1 sampai 2. Setelah diintegralkan, maka batasnya ini dimasukkan ke tiap-tiap nilai x. 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 4, min 16. Nah, nilai seperti ini. Kemudian dikurangi batas yang bawahnya. Ini nilai ketika min 1 dimasukkan ke dalam hasil integralnya. Hasilnya adalah 5,1. Kita bisa bandingkan dengan nilai estimasi yang tadi ya, nilainya 6. Hampir mendekati ya. Jadi kita katakan integral bisa mendapatkan nilai luas yang lebih akurat, atau di sini sudah benar karena mendekati dari estimasi yang tadi kita sudah lihat. Contoh yang kedua, kita punya soal di sini di bawah sumbu X. Di bawah sumbu X, kurvanya ini adalah X kuadrat per 2, X kuadrat per 3, min 4. Dari batasnya min 2, kemudian batas atasnya 3. Berapakah luas yang dibatasi kurva ini? Ada estimasi pertama di sini, 5 kali 3. 5, ada 5 kotak pada sumbu X, kemudian ada 3 kotak dari sumbu Y. Diambil 3 kotak saja di sini. Masih ada sisa ya, tapi diambil yang umum, yang paling banyak digunakan. Kalau 4, ya terlalu besar ya. Hasilnya adalah 15. Kemudian kita bandingkan dengan nilai integralnya. Karena ini di bawah sumbu X, maka di sini negatif. Bedakan dengan yang ini ya. Di atas sumbu X positif, di bawah sumbu X negatif. Negatif integral, kemudian ini adalah fungsi fx-nya. Batasnya nilainya berapa? Kita lihat integralnya dulu. Ini di sini sudah negatif ya. Negatifnya ini dimasukkan ke dalam nilai integralnya menjadi negatif x kuadrat per 3 plus. Nah, di sini min sama min jadi plus. Hasilnya ini integralnya, kemudian batasnya min 2 sampai 3 dimasukkan ke dalam tiap-tiap, dimasukkan dan dijadikan selisihnya berapa? Hasilnya adalah 16,11. Kira-kira begitu. Estimasinya cukup mendekati ya. Semoga cukup paham mengenai implementasi integral untuk mencari luas dari kurva. Kemudian contoh yang ketiga, di sini kita punya area atau daerah yang dibatasi 2 kurva. Yang pertama kurva yang 2x min x kuadrat, kemudian yang kedua kurva x pangkat 4. Dalam soal ini kita hanya diketahui kurvanya. Kita tidak tahu titik berapakah perpotongannya. Sehingga jawabannya Anda harus mencari titik perpotongannya. Di sini belum diketahui, cuman disingkat ya. Titik perpotongannya pada 0 dan 1. Anda bisa mencari dari nilai ini. Disama dengankan atau kita mencari menggunakan pertidaksamaan. 2x min x kuadrat plus x pangkat 4. Nah, ini disama dengankan, nanti kita keluarkan nilai x-nya dan seterusnya. Hasilnya adalah 0 dan 1. Ini batasnya. Sehingga untuk mencari nilainya, bagaimana? Kita bayangkan ketika kita buat
nilai sama seperti tadi, yaitu menggunakan delta. Deltanya sangat kecil sehingga bentuknya seperti batang. Bentuknya batang yang tertutup. Jadi, nah bagaimana cara mencarinya? Menggunakan, biasanya kalau batang tuh panjang kali lebar, bawah kali atas. Nah, di sini juga sama. Kemudian, bagaimana untuk mencari seluruhnya ini? Mencari seluruhnya ini, kita bisa menggunakan nilai batang ini dikumpulkan ke seluruh daerah ini. Atau kalau dalam buku kita mengenal dengan berapakah nilai total jumlah rimannya. Nah, kita lihat dulu yang ini. Bayangkan ini adalah sebuah batang, maka untuk mencari batang ini bagaimana? Yaitu ini. 2x min x kuadrat min x pangkat 4. Ini selisihnya dikali ini. Kalau batang itu kan panjang kali lebar, boleh atas kali bawah. Nah, ini dikali ini. Atau di sini Anda bisa lihat cara mencarinya adalah menggunakan integral dari selisih fungsi fx tadi, atau di sini terlihat integral dari selisih fungsi tadi, jadi fx min gx. Jika kita bayangkan seperti itu, atau y1 kurangi y2, itu juga bisa. Integral dari selisih fungsi-fungsi tadi dengan batas titik perpotongannya 0 dan 1. Itu hasilnya. Maka bisa kita simpulkan untuk lebih mudahnya, jika kita punya kasus berapakah luas di antara kurva ini dari batasnya A dan B, maka kita bisa lihat luasnya, yaitu integral fx dikurangi gx dari A sampai B. Bagaimana jika kita salah mengurangkan? Karena ini kurang ya. Bagaimana kalau kita salah mengurangkan? Harusnya fx min gx, tapi kita buat gx min fx. Tidak usah khawatir, karena luas itu bukan vektor. Jadi luas itu menggunakan konsep mutlak. Jadi kalau misalnya nilai hasil akhirnya adalah negatif, maka Anda hilangkan negatif, itu sudah nilai yang benar. Baik, contoh 4 adalah implementasi dari kasus luas di antara dua kurva. Kita punya kurva yang pertama, min x plus 2, kemudian kurva yang kedua sama dengan x kuadrat. Berapakah luas di antara kurva tersebut? Kita lihat di soal ini, kita tidak punya nilai titik perpotongan di situ. Maka kita bisa mencari titik perpotongan di sini, ini positif, di sini negatif gitu ya. Berapakah nilai x-nya? Maka kita bisa menggunakan cara ini, y1 sama dengan y2, kita sama dengankan nilai keduanya, kemudian kita cari yang lebih bagus, mau ke kiri atau ke kanan gitu ya. Nah, ini sebenarnya ke kanan, cuman dibuat ke kiri. Maksud saya, ini x kuadratnya sebagai porosnya, sehingga nanti di sini menjadi plus, ini menjadi min, kemudian aturannya cuma digeser aja ke kiri semua. Biar lebih mudah untuk dipahami. Kemudian dari nilai ini kita bisa lihat hasilnya, x-nya adalah min 2 dan x sama dengan 1. Jadi di sini min 2, kemudian di sini adalah min 1. Dari nilai tersebut, maka kita bisa mencari luasnya. L sama dengan integral dari min x plus 2. Jadi y-nya yang pertama ini dikurangi ini. Integral dari nilai fungsi ini dari min 2 sampai 1. Kemudian cuma digeser aja ini yang pangkatnya tertinggi di sebelah kiri. Hasilnya adalah R plus 1, 3 ya. Jadi X pangkat 3 per 3, X pangkat 2 per 2, plus 2X. Dari min 2 sampai 1. Setelah itu, sudah kita integralkan, kita masukkan nilainya. Nilai 1 dimasukkan, kemudian nilai negatif 2 di sini juga dimasukkan. Kita lihat hasilnya.
selisihnya antara sebelah kiri dan sebelah kanan, yaitu kira-kira ada 9/2 atau 4,5 satuan luas. Anda ingin mencoba untuk fungsi yang berbeda, misalnya X kuadrat min fungsi yang kedua, X kuadrat min X plus 2-nya. Jadi nilai Anda ingin mencoba jika fungsi ini dikurangi yang ini, jadi sedikit berbeda dengan saya, nanti hasilnya adalah negatif, tapi sama, negatif 4,5. Anda bisa hilangkan negatifnya, karena luas itu mutlak, jadi tidak masalah jika Anda berbeda selisih, berbeda pengurangan fungsinya. Saya rasa itu untuk memahami aplikasi integral untuk mencari luas yang dibatasi kurva. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.